siang. Kita bertemu kembali di pembelajaran kita di siang hari ini, yaitu mengenai termokimia. Di dalam sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, apa itu termokimia? Termokimia ini adalah ilmu yang mempelajari tentang perpindahan energi, ya. Mempelajari perpindahan energi. Nah, dari mana energi itu berpindah atau kemana dia berpindah? Di sini ada dua istilah, ya. Apa yang dikatakan dengan perpindahan energi ini, dari mana ke mana, ya? Ada dua istilah di situ. Ada yang disebut dengan lingkungan dan ada yang disebut dengan sistem. Ya, apa itu lingkungan? Lingkungan itu adalah apa itu sistem? Sistem pertama kita bahas, ya. Sistem ini yang menjadi pusat perhatian. Sedangkan lingkungan itu di luar daripada sistem. Jadi sistem lingkungan ini bisa berubah menjadi sistem, tergantung. Misalnya, kalau saya sistem, berarti kalian itu merupakan lingkungan. Kalau ruangan kita ini menjadi sistem, berarti lingkungan itu sekolah kita. Nah, tapi kalau sekolah kita ini menjadi sistem, berarti rumah-rumah yang ada di sekitar sekolah kita inilah yang menjadi lingkungan. Jadi bisa kita gambarkan seperti ini. Kalau ini sistem, berarti di luar sistem ini itulah lingkungan. Ini sistem dan ini lingkungan. Nah, dari mana tadi energi itu berpindah? Dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Jadi kalau dia dari sistem ke lingkungan, berarti keluar dia, ya. Keluar dia energinya. Itu yang disebut dengan eksoterm. Dan kalau energinya dari sistem ke lingkungan, dari lingkungan ke sistem, itu yang disebut dengan endoterm. Jadi ini tadi dari sistem ke lingkungan, itu ekso, keluar dia. Nanti kalau di dalam soal nanti kata-katanya bagian yang keluar, mengeluarkan, menghasilkan, melepaskan, itu dia ekso. Tapi kalau di endo, menerima, menyerap, membutuhkan, bagian yang masuk lah, itulah endoterm. Dan nanti di soal ini eksoterm ini tandanya nanti negatif, dan endoterm ini tandanya nanti, atau bisa kita buat delta H, ya. Delta H-nya negatif dan ini delta H-nya positif. Nah, sebelum kita ke delta H, di sini ada nanti dua istilah di dalam energi ini. Ada yang disebut dengan entalpi, itu simbolnya H, dan ada perubahan entalpi, atau simbolnya delta H. Apa itu entalpi? Entalpi adalah jumlah total energi kalor dalam suatu materi, ya. Jumlah total energi dari materi. Jadi di sini nanti di dalam perhitungan kita entalpi ini tidak bisa dihitung. Apa yang bisa dihitung itu perubahan. Apa itu perubahan entalpi? Perubahan entalpi itu menyatakan kalor yang dilepas atau kalor yang diterima suatu reaksi. Itu dia delta H, ya. Menyatakan kalor, tidak saja, ya. Menyatakan kalor yang dilepas atau diterima oleh suatu reaksi. Ya, sekarang kita lanjut ke istilah ini tadi.
eksoterm dan endoterm. Eksoterm tadi, eksoterm itu adalah melepaskan energi, ya. Eksoterm itu adalah reaksi yang melepaskan energi. Contohnya itu pada fotosintesis, ya, reaksi fotosintesis. Ada yang tahu apa reaksi fotosintesis? Bagaimana reaksinya? Ya, CO2 gas ditambah H2O gas ini dengan bantuan sinar matahari, ya, itu akan menghasilkan glukosa C6H12O6 ditambah dengan O2. Kita setarakan dia, C-nya 6, berarti di sini 6, H-nya 12, berarti O-nya 6, O-nya 6, berarti kurang 6, berarti tinggal 12, ya. Supaya 12 ini 6. Ini gas. Kemudian yang kedua itu reaksi, ini ada R reaksinya, ya. Ada reaksi endoterm. Apa itu reaksi endoterm? Kebalikannya. Berarti reaksi yang menerima energi. Ya, bagaimana dia contoh reaksinya? Ini menerima energi, ya. Dari mana diterima energi? Berarti dari lingkungan ke sistem. Ini tadi dari mana dilepaskan? Melepaskan energi kemana dilepaskan? Dari sistem ke lingkungan. Ya, sekarang kita lanjut ke contoh reaksi yang endoterm. Misalnya contoh, ya, C3H8 dibakar, ini akan menghasilkan CO2 tambah H2O, ya, ditambah dengan H2O. Jadi kita setarakan, ini 3, H-nya 4, berarti 8, berarti 4, O-nya 6 tambah 4 10, berarti 5, ya. Nah, jadi ini dia contoh reaksinya, dan sesuai dengan ini tadi yang Ibu bilang tadi, ini delta H-nya negatif, maka ini kalau dituliskan ini, ya, ini delta H-nya itu minus 802 berapa? 4 kilojoule, berarti tandanya negatif. Dan ini kalau kita tuliskan delta H-nya itu tandanya positif. Positif berapa? Siapa tahu positif berapa pembakaran propana? Positif 2603 kilojoule. Ya, yang berikut kita ke persamaan termokimia. Kita akan menuliskan persamaan termokimia. Namun kita perlu bahas dulu untuk memudahkan penulisan dan penafsiran persamaan termokimia. Kita mengikuti beberapa panduan. Ada 4 panduannya. Panduan yang pertama atau yang nomor 1 itu adalah koefisien, angka koefisiennya. Koefisien selalu merupakan jumlah mol. Jadi berapa koefisiennya, itulah molnya. Contohnya ya, H2O solid berubah menjadi H2O gas. Berarti ini 1 mol S berubah menjadi liquid, ini ya, liquid. 1 mol air dalam bentuk liquid atau cairan. Ini delta H-nya 6,01 kilojoule. Nah,
Jadi kalau misalnya kita buat, misalnya ini dalam keadaan standar ya, dalam keadaan standar itu berarti suhunya 25 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer atau 298 Kelvin, tekanan 1 atmosfer. Jadi kalau kita buat ini misalnya 2H2O solid menjadi 2H2O liquid, berarti delta H-nya dikali 2 dikali 6,01 kilojoule, maka delta H-nya sama dengan 12,02 kilojoule. Itu dia. Jadi koefisien selalu menyatakan jumlah atau merupakan jumlah mol. Ya, panduan yang kedua itu jika persamaan reaksi dibalik, artinya diputar dia rocker. Ini kalau sebelah sini bereaksi, di sana hasil, kita putar, hasil kita buat menjadi bereaksi. Nah, jika persamaan reaksi dibalik, maka harga delta H-nya berubah tanda. Artinya positif kian dia menjadi negatif. Kalau nggak ditulis dia berarti positif ya. Berarti supaya jelas nih kita tulis saja positifnya, positif, dan ini positif. Nah, jadi tandanya berubah. Jadi kalau negatif kian tandanya berarti jadi positif. Kalau positif kian berarti menjadi negatif. Sekarang kita lihat contohnya. Kalau kita putar ini, kita balik dia. H2O liquid, ini ya liquid, produk kita buat menjadi reaktan. Ini menghasilkan H2O solid. Kita balikkan, di sini solid yang bereaksi, di sini menjadi hasil. Liquid yang produk hasil, di sini menjadi bereaksi. Maka ini harga delta H-nya itu menjadi minus 6,01 kilojoule. Angkanya tetap itu, cuma tandanya yang berubah. Ya. Kemudian yang ketiga, panduan yang ketiga, jika persamaan reaksi dikali suatu eksponen, misalnya dikali N kita buat ya, dikali N, maka delta H-nya juga dikali N, ya, maka delta H-nya juga dikali N. Sepertinya contohnya sudah ada tadi di sini ya. Jika persamaan reaksi dikali N, jadi ini tadi 1 mol dia ya, ini dia delta H-nya 2 mol dia, kita kali 2 semua, maka ini pun dikali 2. Itu maksudnya. Bisa kan? Udah lagi tulis contohnya. Jika persamaan reaksi dikali N, maka delta H juga dikali N. Ini dikali 2 dia, maka delta H-nya dikali 2. Panduan yang ketiga. Sekarang kita ke panduan yang keempat. Panduan yang keempat ya, semua wujud fisis zat harus dituliskan. Kalau gas dia buat G, kalau S solid dia buat S, kalau liquid dia buat L, kalau aqua dia buat AQ. Contohnya ya, harus dituliskan wujudnya ya. Misalnya apa? Ayo, siapa yang bisa? CH4 gas tambah O2 gas. Jadi ini harus ditulis dia. Ya, harus ditulis dia wujud fisisnya. Ini akan menghasilkan CO2 gas tambah H2O gas. Ini delta H-nya berapa? Ada yang tahu? Delta H-nya ini sama dengan minus
890,4 kilojoule ya, 890,4 kilojoule. Jadi itulah panduan yang harus kita ikuti supaya kita bisa memudahkan penulisan daripada senyawa reaksi termokimia. Ya, sekarang kita latihan dulu ya, latihan untuk membuktikan panduan tadi. Jelaskan arti persamaan reaksi berikut. Persamaan reaksinya NH3 gas ditambah O2 gas, ini akan menghasilkan NO gas ditambah H2O gas. Ini delta H-nya adalah berapa delta H-nya? Minus 904 kilojoule. Tapi ini belum setara. Sekarang kita setarakan dulu ya. Di sini H-nya 3, di sini 2, berarti kita buat di sini 2. Ini 4, N-nya 4, berarti di sini 4. H-nya 12, berarti di sini 6. Oke. Bagaimana arti dari persamaan reaksi berikut ini sesuai dengan ini tadi? Koefisien selalu menunjukkan jumlah mol. Berarti ini bisa kita baca untuk membentuk 4 mol NO, untuk membentuk 4 mol NO gas dan 6 mol H2O gas, kita harus membakar 4 mol NH3. Kita harus membakar berarti O2, OO-nya belum ya, 6 tambahin 10 berarti 5 ya. Di sini 4 tambah 6, 10 berarti 5. Berarti untuk membentuk 4 mol NO, gas NO dan 6 mol gas H2O, kita harus membakar 4 mol amoniak. Kalau udah membakar ketegangan persamaan reaksi itu udah pasti dengan oksigen, nggak usah dibaca. Kita akan melepaskan energi sebesar 904 kilojoule. Jadi kalau sudah kau sebutkan melepaskan berarti itu tandanya negatif. Atau negatif itu kita baca melepaskan. Ya, dibaca melepaskan. Ya, yang nomor 2, ini nomor 1 tadi ya. Ini nomor 1, yang nomor 2 kita mengaplikasikan kepanduannya. Misalnya hitunglah kalor yang dilepaskan. Ayo, hitunglah kalor yang dilepaskan jika 248 gram fosfor putih. Fosfor putih itu rumusnya P4. Ya, bukan pedoman penghayatan pengalaman Pancasila ya. Itu fosfor. Itu dibakar di udara. Fosfornya itu dibakar di udara menurut persamaan reaksi. Menurut persamaan reaksi. Ya. Berarti P4 apa wujudnya? Solid, dibakar. Apa sebagai zat pembakarnya? Itu oksigen, wujudnya gas. Itu akan menghasilkan P4O10, wujudnya solid. Ini delta H-nya ya, O-nya 10 berarti di sini 5. Itu delta H-nya positif 3010 kilojoule. Jadi ini 1 mol dia dibakar,
Itu berarti kalau positif dia membutuhkan energi sebesar 3010 kJ. Kalau dia positif berarti membutuhkan, menerima, menyerap, itu dia kalau positif. Jadi yang ditanya kalori yang dilepaskan jika 248 gram fosfor. Berarti kita hitung dulu berapa mol. Karena tadi panduan yang pertama koefisien menyatakan mol. Berarti 248 gram P4. Jadi kita hitung berapa mol. Rumus mol masih ingat? Gram per ml. Gramnya tadi 248, ml-nya berapa? Kita ketahui ARP itu sama dengan 31. Berarti 31 dikali 4, 100. Ini gram ya, 124. Itu sama dengan 2 mol. Berarti kalau ini tadi 1 mol, kalau 2 mol dia berapa? Maka 2 mol P4 dibakar memiliki delta H-nya berapa? 2 dikali 3010 kJ sama dengan 6020 kJ. Sesuai dengan ini. Tapi yang diminta ini kalori yang dilepaskan. Berarti kalau kalori yang dilepaskan berarti ini jadi kalori yang dilepaskan sama dengan minus 6020 kJ. Karena ini dibutuhkan, yang diminta dilepaskan. Berarti kalau dilepaskan itu tandanya negatif. Oke, kita ke berikutnya, yaitu perubahan entalpi standar. Standar atau sering disebut juga itu STP. Jadi kalau standar dia itu pada suhu 25 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer. Ya, di sini ada 4 sebenarnya, tapi yang kita bahas kali ini hanya 3. Yang pertama itu entalpi ada 3 yang kita bahas ya. Entalpi pembentukan standar. Apa itu entalpi pembentukan standar? Yaitu perubahan entalpi yang membentuk 1 mol senyawa. Perubahan entalpi yang membentuk 1 mol senyawa. Ingat ya, 1 mol senyawa dalam keadaan standar. Nanti dalam keadaan standar itu dibuat simbolnya tanda 0. Jadi ini dibuat misalnya pembentukan itu adalah formation, berarti delta H F0. Itu simbolnya. Ya, delta H F0. Berarti F itu formation, pembentukan. Jadi contohnya ya, berarti untuk membentuk 1 mol ya. Ya, entalpi untuk membentuk 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Ya, membentuk, atau ibu tulis saja ya, untuk membentuk 1 mol senyawa, membentuk ya senyawa dari unsur-unsurnya. Ingat 1 mol. Jadi kalau membentuk 1 mol senyawa, kalau membentuk dia berarti yang dibentuk itu di kanan, pasti hasil yang dibentuk kan. Gak mungkin reaksi yang kalau sudah dikatakan membentuk, berarti dia hasil. Membentuk misalnya 1 mol H2O. 1 mol H2O berarti koefisiennya 1. Dari unsur-unsurnya, apa aja unsur daripada H2O? Ada H dan ada O.
Tapi kalau di dalam persamaan ini nggak pernah ditulis hanya dalam keadaan monoatomik atau unsur bebas, harus H2 dan O2. Ini gas. Jadi supaya setara dia, ini setengah. Itu dia. Ini delta HF0-nya berapa? Delta HF0. Delta H pembentukan standarnya itu minus 241,80 kilojoule. Ya, misalnya satu lagi, kita kasih contoh satu lagi. Untuk membentuk 1 mol NO2 gas, apa aja unsurnya? Itu N dan O, tapi tidak pernah monoatomik, dia harus N2 kalau N, dan O2 gas. Ya, jadi dalam persamaan reaksi pembentukan itu nanti kebalikannya nomor 2 itu penguraian. Ingat ya, unsur yang dalam bentuk diatomik itu harus kau ingat. Kalau ada senyawa yang berasal dari unsur yang dapat membentuk unsur diatomik, apa aja? H2, O2, N2, kemudian Cl2, Br2, F2, I2. Kalau ada itu di dalam senyawa harus dibuat dalam bentuk diatomik. Selain itu jangan. Misalnya kalau kita buat gini ya, kalsium karbonat misalnya solid. Oh salah, karena ini pembentukannya berarti untuk membentuk 1 mol kalsium karbonat solid. Apa aja unsurnya? Ada Ca, ya kan? Ada Ca, ada C, ada O. Jadi kalau Ca jangan kau buat Ca2. Berarti unsurnya Ca solid tambah C, jangan C2, nggak ada tadi disebutkan C2. Hanya C ditambah O, jangan kau buat O3, dia harus O2. Supaya 3 jumlahnya, buat ini 3/2. Itu dia. Kemudian kita yang kedua. Yang kedua itu entalpi kebalikannya ini, pembentukan berarti kebalikannya penguraian standar. Apa simbolnya kalau dia penguraian? Delta HD. D itu apa? Dekomposisi, penguraian. Apa itu entalpi penguraian standar? Ada yang tahu? Entalpi penguraian standar adalah menyatakan jumlah kalor yang dilepas atau yang diterima untuk proses penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Ya, Ibu ulangi, menyatakan jumlah kalor yang dilepaskan atau yang dibutuhkan untuk menguraikan 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya dalam keadaan STP standar, tetap 25 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer. Jadi berarti kebalikannya ini. Misalnya H2O 1 mol kita uraikan menjadi unsur-unsurnya. Apa unsurnya? H2, kalau ini gas, nanti H2 gas ditambah O2 gas. Supaya setara, buat ini setengah. Ini sudah setara kah tadi semua? Sudah ya. Kemudian contoh yang kedua, kita kasih NaCl, garam dapur solid. Apa aja unsurnya? Ada Na, ada Cl. Itu kan? Na, jangan coba-coba buat Na2. Nggak ada yang disebutkan tadi. Itu Na solid ditambah Cl. Cl tadi ada yang disebutkan kan? Berarti Cl2 gas. Jadi ini supaya setara berarti di sini 2, di sini 2. Dan yang ketiga itu adalah entalpi pembakaran standar.
atau simbolnya delta Hc. Apa itu C? Combustion. Menulis combustion. Apa itu pembakaran, entalpi pembakaran standar? Itu adalah menyatakan kalor yang diperlukan atau yang dilepas untuk membakar 1 mol senyawa. Tetap 1 mol itu kalau dia dalam standar. Semuanya dalam 1 mol. Itu 1 mol tadi, ini menguraikan 1 mol. Kalau pembakaran membakar 1 mol. Ingat, pembakar di dalam persamaan reaksi itu adalah O2. Ya, O2. Nggak usah dituliskan, nggak usah disebutkan. Kalau pembakar dia berarti itu sudah O2. Contohnya CH4 1 mol ya, dibakar, ini gas, menghasilkan hasilnya pasti CO2 gas tambah H2O gas. Ini delta H-nya berapa? Delta H, di bawah kita buat ya, biar mulut ya. Delta HC0-nya itu berapa? Ada yang tahu? Minus 890, berapa? 37 kilojoule. Ya. Ini tadi untuk NaCl ya. Untuk NaCl delta HD0 itu di composition itu positif 411 kilojoule. Sekian, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih.